Ya itu bukan urusan saya, yang jelas nama saya Mulyono. Kalau Pak Jokowi kan saya taunya Jokowi, Joko Widodo. Pernah sama-sama kuliah, pernah satu kampus, pernah ngobrol, pernah gitu. Viral kemunculan sosok Mulyono asli di acara reuni Fakultas Kehutanan UGM yang dihadiri Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Belum ada jurusan waktu itu Pak ya? Emang kehutanan gak ada jurusan Pak? Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Iya, ini sebenarnya sudah viral banget kan ya Mas Hersu. Semua juga tahu. Cuman kita akan mengulik lebih dalam lagi begitu soal kejadian reuni Pak Jokowi kemarin gitu. Iya. Ya, reuni itu saya juga sendiri sempat kaget karena dikirimin oleh seorang, Mas ini bener loh ada reuni loh di sana gitu. Tapi begitu saya membaca Roy Suryo ngomong bahwa walaupun reuni tetap aja saya 99,9% itu ijazah, terutama skripsinya palsu. Saya kemudian mencoba mencermati apa sih sesungguhnya yang terjadi begitu ya. Karena kemudian begitu muncul banyak data-data permunculan dan terutama yang paling telak itu saya kira data yang diunggah oleh Dr. Muhammad Taufik dengan pengacara partnernya ya Andika tentang siapa yang hadir di itu saya jadi bingung kok ceroboh itu gitu loh Pak Jokowi itu ya. Dan ini kan makin gini loh, kan bagaimanapun juga mixed feeling ya kita tentang situasinya Pak Jokowi itu. Karena kita ulangin lagi bahwa kita termasuk orang yang paling belakangan lah mempersoalkan soal ijazah itu. Karena masa iya seperti itu, UGM seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang ini yang terbaru ini saya benar-benar speechless Mbak. Lihat itu ada orang yang disebut sebagai calo terminal dan kemudian mengaku sebagai alumnus UGM dan ikut reuni. Terus satu lagi ada orang yang tadinya ramai disebut bahwa itu adalah kepala otorita IKN, tapi belakangan kan kita tahu itu buzzernya Pak Jokowi yang namanya Bambang Saptono gitu. Dan diduga itu kan foto dia yang ada video-video itu adalah dia yang sebenarnya dimaksud Bambang Susantono. Saya jadi bingung kok seceroboh itu gitu. Dan kayak gini kan membuat orang makin nggak percaya gitu loh situasinya. Dan apalagi sekarang Wakidi ini, namanya kok mirip nilai-nilainya namanya gitu-gitu ya, yang dia ngakunya Mulyono, dia kan namanya waktu ditanya orang ternyata Wakidi. Wakidi kan mirip dengan Mukidi gitu ya, itu kan. Dan sekarang ini dia bisa terkena pidana loh itu. Dan kalau ada UGM atau alumnus UGM yang kemudian merasa dirugikan dan dia bisa melakukan class action atau gugatan kan bisa terkena ini dampaknya. Pak Wakidi ini dia bisa kayak Pak Kasmujo nanti nasibnya gitu loh. Beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus-kampus ditertawakan itu. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus-kampus ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran, perguruan tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya, reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu ya kalau ada reuni ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya ya keluarga alumni gitu kan. Dan bahkan yang disebut alumni itu adalah sebenarnya Kagama itu sudah merevisi ya. Jadi harusnya kalau dia pernah di UGM ya tidak usah lulus pun, DO pun, dia layak disebut alumni karena di pasal 9 di ADART Kagama itu sudah pernah direvisi 2000. Artinya gini, itu sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan apalagi dia datang di reuni itu yang katanya reuni ya, reunian itu ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru ya, seragam dengan para yang lain, kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom datang ke reuni-reunian dan dia tidak datang di acara inti. Acara inti reuni itu apa? Foto bareng, misalnya waktu itu harusnya ada di depan kampus kehutanan atau depan Balairung ya, atau bahkan ke Wanagama, hutan tempat itu, dan itu reuninya ada di situ. Dia cuma datang sebentar ya di sebuah acara yang itu hanya ada di nggak ada nilainya sama sekali dan makin memperburuk ya citranya, justru makin memperkuat masyarakat. Lihat, saya nggak bohong. Lihat komentar di berbagai WA group ya yang ada di Kagama di bawah-bawahnya dan komentar di berbagai alumnus asli UGM lainnya mentertawakan reuni itu. Pak Kasmujo ini bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing akademik. Katanya gitu, kena tipu Joko Widodo dia. Pengacaranya aja ditipu, ya kan gitu kan. Nah inilah akhirnya hari ini terlihat lagi penipuan Joko Widodo ya kepada publik. Memang Pak Kasmujo dosen pembimbing saya karena
ya saya tetap memandang Pak Kasmu jadi dosen pembimbing seolah-olah ada di terminologi di kampus ya, cuma dosen pembimbing, bukan dosen karena cuma dua ya, pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Nah, Joko Widodo ini menipu hari ini di UGM, dosen pembimbing saya tanpa ada pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, inilah supaya menyenangkan Termul. Termul kan teryakinkan dengan hal seperti itu. Iya, berarti benar dosen pembimbing. Maklum Termul ini kan rata-rata dia SD ke bawah ya, lulusan SD SMP. Karena itulah yang memilih penipu dua kali, ya kan? Makanya dia SD SMP aja. Nah, dikatakan, iya, emang saya tetap mengatakan Pak Kasmu itu dosen pembimbing saya. Karena setelah lulus, Pak Kasmu itu datang ke pabrik saya, menyelesaikan masalah ini itu, apa segala macam. Loh, berarti Pak Kasmu itu bukan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing pabrik. Ya, kan dia bilang, setelah lulus 4 kali Pak Kasmu datang ke pabrik saya. Kan di perkuliahan nggak ada dosen pembimbing pabrik. Atau Pak Kasmu itu adalah dosen pembimbing spiritual Anda. Tetap saja Anda menipu, sudah. Ya, Pak Jokowi, Anda sudah menipu publik. Hadapilah itu, ya, laporan saya di Polda DIY 15 Juli 2025. Sekarang Anda sudah mengaku, ya kan, sudah mengaku, baru aja digertak 1 laporan, sudah mengaku. Kan hari ini Anda sudah mengaku bahwa Pak Kasmu itu bukan dosen pembimbing akademik Anda. Padahal baru aja beberapa bulan lalu Anda mengatakan di Solo Times, memang Pak Kasmu itu bukan dosen pembimbing skripsi saya, tapi dosen pembimbing akademik. Hari ini kau bantah sendiri. Itu, ya sudah jelas masuk penjara Anda ini. Ya, pembohongan publik, menyebarkan kebohongan. Gitu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana polemik ijazah palsu Jokowi ini semakin tidak ada hentinya. Ya, kali ini bagaimana Jokowi reunian teman-teman, katanya sih ini sesama alumni jurusan kehutanan di UGM ya. Dan anehnya, bin ajaib, Jokowi ini mengenakan baju berwarna putih, sedangkan rekan-rekan reuninya itu menggunakan baju berwarna biru, dan itu pun kaos teman-teman. Ini menarik perhatian publik ya. Bagaimanapun Jokowi ini kan adalah alumni yang seperti mereka, artinya harusnya Jokowi menggunakan baju-baju bersama dengan mereka. Kalau misalnya Pak Jokowi benar-benar alumni sama seperti mereka, ya masa Pak Jokowi tidak disampaikan pakai baju biru misalnya, kaos biru, kemudian atau diantarkan bajunya ke Jokowi misalnya. Itu pasti bin ajaib aneh ya teman-teman. Nah, yang berikutnya, banyak yang tidak berkomentar tentang ijazah Pak Jokowi ya. Sesama alumni ini membuat kita geger teman-teman. Bahkan Pak Jokowi curhat di sana tentang ijazahnya yang dipermasalahkan. Terlepas dari konteks itu, bagaimana Jokowi selalu diserang dengan ijazah palsunya ya. Bahkan kubu Roy Suryo ya malah menyayangkan reuni tersebut. Harusnya kata kubu Roy Suryo itu tinggal perlihatkan saja ijazahnya ya kan, tidak perlu reuni dan sebagainya. Kemudian bukan hanya ijazah yang dipermasalahkan, melainkan juga skripsi Pak Jokowi ya, yang dipermasalahkan saat ini. Bagaimana menurut mereka ijazah itu banyak kejanggalan juga, tidak ada tanda tangan dan sebagainya. Ini menarik perhatian publik teman-teman. Kenapa ini sudah merembet kemana-mana? Bagaimana Pak Jokowi mengatakan bahwa ada agenda besar di balik ijazah ini atau isu ijazah ini. Dan relawan Jokowi juga mengatakan di baliknya adalah partai berwarna biru. Ini sudah merambat jauh, melibatkan banyak orang, sehingga kita pasti puyeng kalau nontonnya. Bagaimana menurut kalian?